Baik, selamat pagi, salam damai sejahtera. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam hari-hari yang penuh keterbatasan ini. Saya percaya cobaan ini pasti akan cepat berlalu dan kita akan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, saya akan mulai perkuliahan sistem operasi. Kita masih membahas lanjutan mengenai file system. Minggu kemarin kita sudah belajar, kita sudah mencoba mengeksplor apa sih yang ada di dalam file atau directory di Ubuntu. Dan kemarin kita juga sudah mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan sistem operasi yang logonya jendela itu hal yang sama juga dilakukan oleh sistem operasi Linux. Dalam hal ini yang kita coba kemarin, Ubuntu. Di sama-sama ada directory. Kalau di Windows directory C, partisi partisi C. Kalau di Linux dia sudah ada dalam root. Kemarin kita belajar masuk ke directory bin. Directory bin kita melihat kemarin isinya perintah-perintah dasar yang ada di Linux. Perintah dasar seperti apa? Mari sambil mengulang saya tunjukkan file dasar seperti apa sih yang di bin. Kemarin ada chmod dan con. Memang belum kita bahas tapi sudah kita praktekkan kegunaannya untuk memberikan akses pada file supaya bisa dibaca. Con, mana con dan chmod. Nah, dan con ada. Apakah kita bisa buka filenya, isi filenya, malah file manager? Coba saja. Oh, ternyata tidak bisa dibuka. Dan yang lain, ls kemarin apa? List. Mana nih ls? Nah, kita coba buka, sama tidak bisa. Bagaimana kalau kita akses dari terminal? Kemarin perintahnya di terminal apa saja? Kalau mau mengakses directory, kita bekerja di directory mana? Perintahnya apa? pwd, kepanjangan dari print working directory. Oh, kita sekarang belajar berada di directory Ubuntu, di dalam directory home. Yuk kita naik upper directory. Perintahnya apa kemarin? Upper directory UD ya. Oh, command not found, berarti
UD ini tidak dikenali komennya oleh Ubuntu. Apa ya kemarin yang upper directory? Oh, saya ingat. CD. Ya, cek kita ada di mana? Oh, kita ada di home. Kita sudah upper directory. Kita file apa saja? Ubuntu harusnya betul. Yuk, kita naik lagi ke atas. Upper directory. Harusnya kita sudah berada di daerahnya root ini. Ya, betul. S tadi kita mau masuk ke bin ya. Cd bin. Bagaimana kalau kita panggil tadi ls? Oh, enggak bisa. ls kan keluarkannya kan list. Ini kan berarti kan list yang ada di directory bin. Kemudian kalau perintah yang lain coba mkdir, keluarnya apa? Oh, tulisannya apa nih? Missing operan. Missing operan itu apa? Bukan operan bis ya, bis trans. Ini operan artinya perintah. Kemarin mas bisa lihat slide-nya yang terdahulu ya. Buka catatan yang kemarin, mkdir nama directory. Jadi ini yang dinamakan tadi operan. Penulisannya harus sesuai operan atau sesuai aturan yang bisa dibaca oleh Ubuntu. Dan itu yang ada di folder bin. Sekarang kita maju lagi. Kemarin kita masuk di folder sbin. Sbin isinya apa sih? Berisi administrasi sistem. Contohnya shutdown dan reboot. Nah, kita langsung praktek saja. Oh, yang mempunyai komputer atau laptop bisa praktekkan langsung install VirtualBox dan jalankan virtual mesin. Bisa install sendiri ya mungkin ya. Kemarin kita juga udah belajar cara menginstalnya seperti apa di Linux. Kalau di Windows lebih mudah lah, tinggal klik jalankan file .exe nya. Kita masuk ke sbin. Di sbin ya, kita sudah masuk ya ke sbin.
Kalau di file manager, dah, coba kita cari sbin, mana sbin, kok sbin shutdown ya, atau dan reboot. Mau ya, baik, coba kita jalankan. Oh, tidak bisa dijalankan menggunakan user biasa. Tapi bagaimana kalau kita jalankan melalui terminal? Kita ketikkan reboot, atau yang sering kita tahu sebagai restart. Yuk kita jalankan. Ternyata Ubuntu-nya restart ketika saya mengetikkan itu di terminal. Ingat, kita masih ada di direktori sbin, bukan bin ya. Oke, kita sudah booting lagi. Ini ada yang menarik, tadi ada power off, ada shutdown tadi ya di direktorinya sbin. Coba kita masuk lagi. Kita coba yang power off dulu. Kira-kira apa yang terjadi? Kita ketikkan power off. Oh, sistem operasi langsung mati. Kita coba hidupkan lagi. Lalu apa bedanya dengan shutdown? Shutdown ya, bukan lockdown. Kalau isu-isunya berdasarkan berita-berita yang kemarin yang sedang pro kontra lockdown, kita akan coba shutdown sekarang. Kita masuk ke direktorinya tadi. Sekarang kita coba shutdown.
Oke, kalian perhatikan shutdown schedule for wed. Wed itu maksudnya Wednesday. Wednesday itu hari Rabu ya. Tahun 2020 bulan Maret tanggal 18 ya, tepat jam 15.54 32 WIB. Bisa matikan ini untuk mengcancel, tapi saya tidak mengetikkan itu. Kita lihat hasilnya, apakah jadi shutdown atau enggak. Ini sudah 15.54, ini juga udah. Detiknya mungkin lah sudah shutdown. Jadi itu ya bedanya shutdown, power off, dan reboot. Oke, kita jalankan lagi buntunya. Oke, kita santai aja, ndak usah tegang. Kita sedang di mana saja online, bisa kalian buat santai ya, anggap saja kayak lihat video dari youtuber yang sering kalian lihat, santai saja. Tapi kalau di kelas ya ndak boleh gitu, kita harus sopan. Oke, itu yang isi di directory sbin, kemudian boot. Boot isinya perintah-perintah untuk konfigurasi booting. Yang berkaitan dengan booting disimpan di directory ini. Ini saya screenshotkan yang kemarin. Di dalam folder boot ada Ubuntu dan Microsoft, tapi kemarin kelihatannya ada yang sebagian yang tidak ada directory ini. Tapi intinya sama, bahwa directory ini untuk mengatur booting. Di sini ada dua, berarti dual boot. Ini ada yang dinamakan grup juga. Nah, grup ini krusial, kalau kehilangan file grup ini akan tidak bisa booting. Oke, nah, folder boot. Nah, oke, lanjut ke folder dev. Kita kemarin juga sudah nyoba di dev, isinya directory yang berhubungan dengan dev ini kepanjangan device ya. Maka dari itu ini contohnya ada tampilan harddisk.
isinya driver untuk membaca perangkat keras. Kalian ingat letaknya sistem operasi itu di mana? Dia letaknya di antara pengguna aplikasi dan perangkat keras. Jadi sistem operasi ini yang fungsinya untuk mengontrol perangkat keras atau hardware. Hardwarenya apa? Ya ini, prosesor, hard disk, I/O, input output. Untuk bisa diakses menggunakan apa? Menggunakan driver. Jadi kalau tidak ada driver, Ubuntu tidak akan bisa membaca, oh ini disk SI7 ini sisa berapa yang masih bisa digunakan, tidak akan keluar. Ini fungsinya di direktori dev. Dan etc ini isinya file-file konfigurasi. Besok kalau kita setting server, kita akan juga menyeting di sini. Ini saya kasih contohkan host. Host ini nanti fungsinya paling kerasa fungsinya kalau kita men-setting file untuk email atau sering disebut mail server, karena harus punya host seperti Gmail, hostnya @gmail.com, nah, yahoo.com. Ini punya ini mengatur host, mengaturnya di host ini. Kemudian ini kita masih mengulang yang kemarin ya, sebentar. Yang home sudah tahu kita isinya direktori dari setiap user. Nanti kalau usernya ada 10, Ubuntu akan membuat 10 direktori user di sini. Direktori desktop, download, dokumen, picture juga disimpan di dalam sini. Dan ini juga yang penting ini, personal file ini tidak bisa diakses oleh pengguna yang lain, jadi aman. Jadi komputer bisa digunakan untuk beberapa pengguna. Karena usernya berbeda, maka passwordnya juga bisa berbeda. Jadi itu fungsi direktori home ini. Kalau di Windows seperti di sini, desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Ini yang bisa mengakses hanya user ini saja. Namanya kalau di Windows personal folder. Oke, file tmp, tempat menyimpan file sementara. Nah, yuk kita lihat aja lah adanya apa saja di tmp ini. Ada 7 folder. Coba kalau saya buka Mozilla, oh jadi 9.
9. Kalau saya close kembali lagi 7. Jadi itu gunanya directory TMP atau temporary untuk menyimpan file sementara. Di Windows juga ada. Kalau kalian masuk di mana ya ini ya, nah, ini ada nih tem, coba saya buka. Nggak ada filenya nih. Oh, nggak bisa, ini masih fresh installation, belum ada program-programnya, nggak kelihatan, tapi biasanya disimpan di sini. Oke, kita lanjut. Kita belajar lebih detail mengenai file system. Mungkin besok kalau kita bertemu secara fisik kita bisa coba-coba mengenai file-file yang lain, tapi karena keterbatasan media ya kita harus bersabar memanfaatkan apa yang ada. Oke, file system. Apa itu file system? File system merupakan hal-hal yang terlihat dari sebuah sistem operasi. Apa maksudnya? Kalau kita melihat sistem operasi, yang kita lihat apa sih sebetulnya? Form loginnya waktu mau masuk sistem operasi atau apa, atau tampilan-tampilannya yang menarik, atau sering kita sebut GUI, graphical user interface, sudah sering saya singgung ya. Sebetulnya inti dari sistem operasi adalah kita menggunakan file-file tadi. Ambil contoh yang tadi ada di directory bin untuk copy, untuk memindahkan, untuk membuat directory, atau untuk mengadministrasi, shutdown, reboot. Jadi sebetulnya sistem operasi seperti itu. Kalian kalau membayangkan sistem operasi, semoga nanti kita bisa praktek seperti sistem operasi di server yang hanya ada CLI saja, atau kepanjangannya CLI, command line interface, hanya tulisan saja atau layar hitam putih, tidak ada kursor. Jangan berharap ada tampilan warna yang menarik, tidak, hanya ada hitam putih dan tulisan. Dan kalian sudah belajar bagaimana perintah-perintah itu bisa menggunakan perintah yang ada di directory bin.
Oke, file system dari yang sudah kita praktekkan dan pelajari kemarin, coba kita ambil kesimpulan. File system itu yang merupakan bagian dari sistem operasi mempunyai mekanisme untuk mengakses ini. Di pertemuan pertama kita belajar manajemen memori, kemudian pertemuan berikutnya kita belajar tempat penyimpanan, hard disk. Ini semua tadi file bin ini simpennya di hard disk. Dari itu file system punya mekanisme untuk membaca hard disk, SSD atau memori yang kesemuanya drivernya tadi disimpan di direktori dev. Jika dilihat, file system itu sebetulnya terdiri hanya dua saja. Ada yang dinamakan file dan direktori. File itu yang mana? File ini, file chmod, con, mkdir, dan ini juga shutdown, power off. Kalau direktori itu yang mana? Direktori ini ya ini, sbin, bin, untuk lebih jelasnya lihat saja lah. Ini direktori, ini file. Jadi paham ya, file system itu terdiri dari apa? Direktori, file. Jika diilustrasikan seperti ini, sistem operasi mempunyai direktori A, mempunyai subdirektori lagi, mempunyai file. Kemudian kita belajar mengenai atribut file. Apa maksudnya atribut? Jadi jika digambarkan file itu sebagai entitas, sebagai informasi, maka file itu juga mempunyai yang dinamakan atribut, atau bisa disebut keterangan dari file ini. Atribut ada apa saja sih? Ada nama, identifier, tipe, lokasi, ukuran, proteksi untuk keamanan, dan waktu. Apa Pak nih Pak maksudnya? Kita lihat lebih jelas lagi aja lah. Nama file, test.ott. Tipe, ini tipe filenya nih, OTT, atau kalau Office Word .docx, atau untuk PowerPoint .ppt. Kemudian ukuran file Office ini punya ukuran 7,7 kilobyte. Kemudian lokasi, letaknya di dokumen. Kemudian proteksi, maksudnya apa sih? File ini
oleh user Ubuntu, dia bisa read dan write, jadi bisa membaca dan menulis. Sedangkan untuk user yang lain, dia hanya bisa membaca. Ini yang disebut proteksi. Kemudian waktu. Nah, ini kalian lihat waktu. Ini karena dibuat hari ini, keluarnya hanya jam saja. Kemudian identifier. Identifier ini maksudnya di file tem di directory tmp. Saya contohkan tmp aja lah. Ini bisa kalian lihat, ini tulisan di depannya sama, system D strip private baru angka-angka. Ini juga sama, ini yang dinamakan tadi identifier. Jadi file untuk kegunaan yang sama, untuk membedakannya apa? Angka di belakangnya. Nah, sama semua, sistem D strip private. Oke. Kemudian kita belajar tipe dari file. File itu dibagi, ini jangan dipecah lah, dibagi aja lah. Ada nama dan ekstensi. Maksudnya apa? Nama ini nih tes, ekstensinya .odt. Kalau dari Microsoft Word, nama .docx atau .doc. Kenapa harus diberi ekstensi? Karena itu untuk membantu sistem operasi mengidentifikasi tipe file. Bayangkan saja kalau kita mempunyai dua file, satu file Word, satu file PowerPoint, dan kita akan membuka file PowerPoint. Kalau tidak ada ekstensi, sistem operasi akan bingung. Dia membukanya menggunakan program yang mana. Nah, maka dari itu dibedakan, kalau PowerPoint ekstensinya .ppt, kalau Word .doc. Dari ekstensi yang berbeda ini, sistem operasi melakukan perintah operasi sesuai tipe file. Apa maksudnya? Kalau filenya .doc, pasti sistem operasi memerintahkan membuka Microsoft Office Word. Tapi kalau filenya .ppt atau pptx, dia memerintahkannya membuka Microsoft PowerPoint. Itu tipe dari file. Masih membahas mengenai atribut file atau tipe. Oke, berikut contoh tipe file. Yang pertama, executable. Ini ada di Windows.
Kita kalau menginstal game, menginstal software, kita mencarinya kalau sekarang file.exe. Tapi kalau di Ubuntu bisa mencari file.deb. Yang dilakukan apa sih di file ini? Menjalankan program menggunakan bahasa mesin. Jadi apa maksudnya bahasa mesin? Kita tidak perlu tahu apa isi dari file.exe ini karena file ini isinya file-file kompilasi, sudah dikompilasi oleh programnya. Kemudian file berikutnya file C. Kita sudah belajar dapat pemrograman dasar pakai C ya. Kemudian nanti kita kalau belajar Java kita juga ada kan tahu ekstensi .java. Kemudian PHP nanti kita juga akan belajar. Ini isinya bahasa pemrograman semua ini. Kemudian batch. Apa itu batch? Ini perintah untuk shell. Pertemuan berikutnya kita akan belajar apa itu shell. Ini untuk sementara kalian terima dulu, atau kalau ada yang penasaran bisa browsing apa itu shell. Besok kita akan diskusi lagi. Kalau di Windows dia menjalankan file bat, ekstensinya BAT. Kalau di Linux BASH. Pertemuan berikutnya kita akan membahas ini. Kemudian yang sering kita gunakan text.txt. Ini file teks standar yang masih plain ya. Jadi istilahnya yang tidak aneh-aneh, tidak dimodifikasi. Beda sama word processor. File DOC kita bisa atur rata kiri, rata kanan, nambahkan tabel. Itu fungsinya untuk file-file Office. Kemudian archive untuk mengekstrak. Zip. Kemudian di Linux ada ekstensi .tar yang harus kita ekstrak dulu, yang isinya biasanya program-program juga. Jadi dan masih banyak ada yang lain yang belum saya sebutkan. Kemudian file multimedia. Multimedia itu apa? Multi banyak, media perangkat. Jadi banyak perangkat. Banyak perangkat apa maksudnya? Perangkat audio, video. Ekstensinya MOV, AV, dan yang lainnya. Oke, untuk responsi tanda bahwa kalian sudah mengikuti perkuliahan online ini, kalian bisa mengerjakan tugas. Kalian sebutkan contoh tipe file lain selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Sebelumnya kita menyebutkan ini, di slide sebelumnya ini sudah ada contoh tipe filenya. Kalian sebutkan selain ini minimal 5. Samakan saja format tabelnya. Sebutkan fungsinya buat apa sih kira-kira file tersebut. Kalian kirimkan ke email saya dengan subjek seperti berikut dan nama filenya seperti ini. Oke. Bagi yang ingin diskusi atau ada yang masih kurang paham atau kurang jelas, bisa tulis komentar atau boleh juga japri ke saya.
Silahkan saya buka kesempatan edisi spesial kuliah online sistem operasi. Oke, akhir kata, selamat pagi, selamat dengan aktivitas dan kirimkan tugas. Saya tunggu selambat-lambatnya 1 minggu dari hari ini, 18 Maret 2020. Selambat-lambatnya berarti 1 minggu, lambat-lambatnya 25 Maret 2020. Oke, saya kira tugasnya mudah, tidak perlu ditunda-tunda. Yang sudah selesai bisa langsung kirim. Akhir kata, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat pagi.